atau dari materi yang kedua ya, yang kita pelajari itu adalah terkait dengan dasar-dasar mikroprosesor. Nah, tadi sudah dipaparkan ya, dijelaskan diagram blok. Di sana ada prosesor, ada memori, kemudian ada I/O. Nah, di sini yang kita coba pelajari, Anda pelajari ya, terkait beragam perangkat pengembangan mikroprosesor. Ini pun Anda harus coba cari ya, telusuri juga terkait dengan misalnya compiler, apa itu compiler? Kemudian simulator, apa itu simulator? Tipenya juga apa ya, emulator. Kemudian apa beda antara simulator dengan emulator? Ini sudah saya sampaikan di pertemuan kedua. Kemudian bagaimana kemudian saya ingin membuat satu aplikasi, daur hidupnya ya. Anda ingin membuat satu aplikasi. Tadi katakanlah pemonitor suhu dengan pemonitor suhu dan kelembapan udara secara real time. Nah, kan berarti ada proses yang kemudian harus Anda lalui ya untuk bisa membuat satu sistem yang kemudian dia bisa dipasang di tempat yang terbuka. Kemudian dia tanpa kabel ya, wireless. Anda harus mendefinisikan di sana kebutuhan sistemnya. Kebutuhan sistemnya Anda definisikan, kemudian dari sana akan muncul pemilihan komponen. Komponen apa yang Anda gunakan, kemudian diagram bloknya bagaimana, software apa yang perlu Anda gunakan. Baik software dalam hal ini adalah terkait dengan desain ini ya, desain aplikasinya bagaimana, kemudian perangkat pengembangannya bagaimana. Anda akan menggunakan misalnya Arduino, Anda menggunakan yang lain-lain, itu biasanya Anda jabarkan nanti ya, atau perlu Anda jabarkan pada saat Anda ingin mengembangkan satu sistem. Baru kemudian Anda melakukan perancangan hardware, software, Anda melakukan implementasi hardware, software, sistem, dan Anda melakukan pengujian performansi, pengujian macam-macam gitu. Baru kemudian pengujian secara lab ya, skala lab, sampai kemudian Anda memasang dan Anda melakukan pengujian di lapangan. Di lapangan dalam artian misalnya peralatan sudah Anda pasang ya, sistem sudah Anda pasang, Anda melakukan pengujian dari sisi kehandalannya, dari sisi fungsional ya, fungsional, kehandalan, kinerja dan yang lain Anda coba ukur, itu Anda melakukan pengujian performansi ya, pengujian lapangan. Kalau biasanya kami sebut itu adalah pengujian lapangan. Nah, di sana ada hal yang kemudian perlu Anda pahami itu terkait dengan perangkat pengembangan. Apa saja yang kemudian Anda perlukan gitu. Dan ini pun sama juga ya, ini merupakan pilihan Anda mau menggunakan yang mana. Biasanya akan tergantung dari hardware yang Anda gunakan, kemudian termasuk juga komputer yang Anda gunakan. Anda menggunakan Linux, Anda menggunakan Windows, itu pun akan beda-beda pendekatan ataupun pemilihan di bagian perangkat pengembangan sistem ini. Ya, silakan nanti Anda bisa coba pelajari yang bagian sini. Ini yang ingin saya coba sampaikan di yang materi yang kedua. Kemudian dasar mikroprosesor, ini salah satu jenis ini ya, simulator. Anda bisa gunakan untuk mensimulasi terlebih dahulu. Jadi pada saat Anda melakukan desain, Anda belum melakukan implementasi, Anda bisa menggunakan simulator untuk kemudian mencoba menjelaskan atau melihat perilaku dari sistem, termasuk juga Anda bisa menguji dari desain Anda. Apakah secara fungsional ini sudah benar atau belum. Itu adalah simulator. Dan juga kadang ada pengujian performansi juga ya. Simulator pun kadang dia bisa memberikan matriks yang akan menunjukkan kinerja dari sistem Anda. Misalnya berapa waktu eksekusi, itu juga bisa dilihat di simulator. Kemudian di dasar-dasar mikroprosesor di slide ini yang ingin disampaikan adalah Anda memahami terkait dengan karakteristik DC. Dalam merancang satu sistem, spesifikasi dari perangkat yang Anda gunakan atau chip ya yang Anda gunakan, dalam ini microcontroller yang Anda gunakan, itu wajib Anda pahami. Contoh misalnya karakteristik DC. Dari mana kemudian Anda bisa mendapatkan
spesifikasi microcontroller ya, itu Anda bisa dapatkan dari datasheet ya, datasheet dari microcontroller yang Anda gunakan. Dan masing-masing akan beda spesifikasinya, sehingga ini disebut karakteristik. Kalau karakteristik kan dia menunjukkan ciri ya, menunjukkan ciri. Cirinya pun beragam ya, ada ciri karakteristik yang ada di datasheet ya, datasheet dari microcontroller atau microprosesor itu macam-macam. Mulai dari karakteristik DC, karakteristik pewaktuan, karakteristik katakanlah misalnya port ya, port, jumlah port dan seterusnya, itu dia dijabarkan di datasheetnya. Nah, Anda wajib kalau misalnya mengimplementasikan sistem berbasis microcontroller, Anda wajib untuk mengetahui karakteristik atau spesifikasi dari microcontroller yang Anda gunakan. Walaupun kemudian Anda katakanlah menggunakan Arduino. Arduino kan kalau saya melihat Arduino itu dia akan memudahkan Anda untuk mengembangkan satu aplikasi. Beragam detail baik hardware maupun software dia sudah abstrakkan gitu. Sudah diabstrakkan sehingga memang benar-benar memudahkan Anda itu mengembangkan satu aplikasi tanpa kemudian perlu tahu detail hardware, detail softwarenya. Tapi sebagai mahasiswa Tekom ya, Anda pun kadang dituntut untuk memahami katakanlah microcontrollernya apa yang digunakan. Arduino Uno misalnya, Arduino Uno dia ATmega berapa? 328 ya, ATmega 328 itu. Nah, ATmega 328 itu dia spesifikasinya apa, bagaimana sih? Anda memahami tentang spesifikasi misalnya I/O-nya, port yang digunakan, spesifikasi level tegangan logika, spesifikasi pewaktuan, kemudian spesifikasi clock dan seterusnya, berapa kecepatan dan seterusnya, Anda bisa dapatkan itu dari datasheetnya. Buka saja ya, karena semua vendor pembuat mikroprosesor itu dia mengeluarkan datasheet. Silakan Anda bisa unduh itu dengan bebas, Anda bisa pelajari di sana. Nah, itu dari sisi hardware. Dari sisi hardware dalam hal ini adalah dari sisi spesifikasi microcontroller yang Anda gunakan. Walaupun kemudian Anda menggunakan board ya Arduino yang dia sudah banyak abstraksi di sana, hardware maupun software, Anda pun wajib memahami itu. Kalau software bagaimana? Software pun dia diabstraksi oleh dia. Masalah port, penggunaan port, alamat, dan seterusnya dia sudah diabstraksi oleh dia. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan D0, apa sih maksudnya D0? Digital 0 gitu ya. Untuk Anda bisa menggunakan D0 yang didefinisikan di Arduino itu untuk mengambil data, berarti input ya, atau mengeluarkan data, output. Dan bisa arahnya itu bisa disetel sebagai input atau sebagai output. Nah, mahasiswa Tekom harus memahami itu. Gitu. D0 itu artinya apa sih? D0 dia tersambung ke mikroprosesor itu sebagai apa sih? Gitu. Dia di port mana sih? Itu harus bisa Anda pahami. Dan karena sudah abstraksi ya di Arduino itu diabstraksi, dia biasanya didefinisikan di library-nya, library core, di core library dari Arduino-nya gitu. Misalnya Arduino Uno, dia ada library core ya .h. Library kan .h, Anda sudah belajar bahwa library atau pustaka dia itu menjabarkan salah satunya itu adalah definisi, define. Biasanya di sana ada define, kemudian ada penentuan nilai konstanta, berikutnya ada function atau metode ya, metode yang ada di sana, function maupun prosedur yang didefinisikan, prototipenya dia jabarkan di sana gitu di library. Nah, di .h itu Anda bisa melihat definisi port D0 dia nyambung kemana sih gitu. Nah, dari sana kemudian termasuk juga kalau misalnya di sana ada prosedur atau fungsi mengambil data, dia menggunakan ini gitu, mengambil data misalnya instruksinya ini gitu. Ya, in dari satu port, dia misalnya setelan, katakanlah yang cukup kompleks itu adalah ADC. Di ADC kan ada beragam setelan gitu. Misalnya berapa bit yang akan digunakan. Ada setelan 8 bit, ada setelan 10 bit, ada 12 bit. Gitu. Kemudian berapa frekuensi yang akan digunakan gitu.
frekuensi sampling yang digunakan berapa gitu, berapa megahertz. Nah, itu ada setelannya. Kemudian mode pencuplikannya bagaimana, itu pun ada setelannya. Dan biasanya di Arduino dia sudah digunakan ya, sudah dibungkus dengan satu fungsi yang general. Fungsi yang general. Sebagai mahasiswa Tekom, Anda diharapkan nanti mampu untuk masuk ya ke bagian library-nya, kemudian mencoba memahami konsepnya ya, konsep dari pemetaan pot, kemudian prosedurnya, metodenya dan seterusnya Anda coba pelajari di sana gitu. Penyetelan parameter ADC, parameter pencuplikan, parameter yang lain Anda juga bisa mempelajari di sana. Termasuk juga input outputnya digunakan sebagai input atau sebagai output pun itu ada setelannya gitu. Nah, dan itu akan kita coba pelajari di teknik mikroprosesor terkait dengan register yang ada di microcontroller 8051. Konsepnya sama apa yang ada di ini ya, di AVR sebagai microcontroller tidak standar. Itu kan tidak standar dengan 8051 yang dia merupakan controller standar gitu. Nah, ini poin saya di sini adalah saya mencoba mengajak Anda ya, walaupun kemudian sudah disediakan framework ya, yang kemudian dia melakukan abstraksi baik hardware maupun software, Anda diharapkan mampu untuk memahami apa sih yang ada di bawah ya, di bawah abstraksi tadi. Hardware-nya bagaimana, software-nya bagaimana, keterkaitan antara software hardware bagaimana, itu Anda pelajari. Ya memang perlu upaya ya, perlu upaya. Tapi ya Anda kan belajar ya, saat ini kan belajar, sebagai mahasiswa itu belajar. Salah satu objektif dari pembelajaran, dari Anda belajar, itu adalah Anda mampu memahami konsep, Anda memahami teknik, Anda memahami metode, Anda memahami hal-hal yang lain ya, keterkaitan antar metode dan seterusnya, termasuk juga Anda mampu menguasai skill gitu. Mampu memiliki keahlian untuk misalnya memprogram, kemudian merancang hardware dan yang lain-lain gitu. Itu yang digenaki ya, dan saya yakin itu juga akan berguna bagi Anda. Sehingga tidak ada pekerjaan yang mubazir ya, tidak ada pekerjaan mubazir. Nanti akan bermanfaat pada waktunya. Baik, itu yang kemudian perlu Anda pahami dari sini. Nah, ini diagram bloknya. Anda di mata kuliah teknik mikroprosesor perlu memahami ini. Apa itu RAM, apa itu latch, apa itu yang lainnya, stack pointer. Kenapa kemudian dia arahnya hanya satu arah? Kenapa kemudian dia dua arah? Ini kan beda-beda ya. Flash itu dia satu arah. Apa artinya? Kalau satu arah artinya data hanya berasal dari flash. Si prosesor dalam hal ini adalah kontrol dan yang lain-lain, itu dia hanya membaca data yang tersimpan di flash. Artinya kan seperti itu ya, dan flash itu nanti bisa diprogram. Cara programnya lewat pot yang sudah disediakan. Ini adalah diagram blok. Ini nanti Anda mampu memahami ya terkait dengan bloknya apa saja, kemudian alurnya apa saja, Anda perlu memahami ini. Termasuk juga pin antarmuka. Pin antarmuka ini akan menjembatani, dia akan menunjukkan pinnya apa, kemudian fungsinya apa. Contoh misalnya pin nomor 6. Pin nomor 6 di AT89S, dia itu fungsinya adalah sebagai P15. P15 dia masuk dalam kelompok port 1. Di port 1 dia pun bisa berfungsi nanti sebagai MOSI. Kalau MOSI di AT89S itu dia digunakan nanti untuk memprogram flashnya. Jadi memprogram flash itu nanti lewat port 1 ini, lewat port 1, mana port 1? Port 1, ini port 0, port 2, port 3, port 1. Nah, port 1, dia lewat ISP ini. ISP inilah yang kemudian dia akan memprogram yang bagian flash ini. Itu yang kemudian perlu yang dijabarkan ya dari sini. Dari pin antarmuka akan bermanfaat ya, pemahaman Anda terkait dengan pin antarmuka akan bermanfaat bagi pengembang hardware ya, untuk bisa melakukan interkoneksi dari mikroprosesor ini ke
atau microcontroller ini ya ke device yang lain, ke memori, ke sensor, ke misalnya speaker, ke buzzer, ke yang lain-lain. Itu bisa hanya bisa dilakukan kalau Anda memahami tentang pinout ini. Jadi pinout, dan sekali lagi pinout ini dia tersedia juga, pinout dan fungsinya ya, dia itu tersedia di datasheet tiap mikroprosesor ini. Kemudian sinyal port ini ya, sinyal port ini nanti digunakan nah, sinyal port ya. Kita akan masuk ke nggak ada pembahasannya sinyal port. Ini kita lewati aja tentang bus data dan alamat, bahwa di 8051 itu karena di dalamnya dia ada memori program, memori data, dan dia bisa memanfaatkan memori internal maupun eksternal, maka hal terkait dengan bus data dan alamat ini dijabarkan di slide ini. Diharapkan Anda nanti bisa memahami apa itu data bus, apa itu address bus. Karena nanti antarmukanya itu adalah ke memori atau ke I/O ya. Dan kemudian karakteristik dari bus data itu dia digunakan untuk mengalirkan data ya. Bus alamat itu adalah bus itu dia kumpulan jalur ya, kumpulan jalur. Kalau satu jalur biasanya kita sebut sebagai wire gitu. Wire, ada bus, ada wire. Kalau bus dia artinya dia ada beberapa jalur. 2 jalur pun bisa disebut sebagai bus. Umumnya kita kenal ada bus 8 bit, itu berarti bus 8 jalur ya. Untuk dia bisa mengalirkan data 8 bit sekaligus secara paralel, itu adalah bus. Kemudian kalau wire dia hanya satu jalur saja, 1 bit data saja. Kalau memang dia itu adalah data digital ya, digital berarti dia itu hanya 1 bit gitu karena wire itu dia 1 jalur. Kalau bus dia banyak jalur. Nah, kita kenal ada bus data, ada bus alamat. Bus data itu dia sifatnya bidireksional. Bidireksional itu artinya 2 arah. Anda bisa melihat panahnya itu kan ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ini menunjukkan bahwa proses ini ya, kalau melewati data bus, dia ada proses pembacaan, ada proses penulisan. Kita nanti kenal konsep pembacaan, konsep penulisan. Kalau konsep pembacaan, referensinya itu selalu dari mikroprosesor atau microcontroller. Sehingga kalau proses pembacaan, dia menunjukkan ya pembacaan yang dilakukan oleh mikroprosesor. Berarti arahnya itu adalah masuk ya, kalau pembacaan arahnya masuk ke mikroprosesor. Sedangkan proses penulisan itu adalah penulisan yang dikirimkan oleh mikroprosesor ke memori atau I/O, ke output ya, ke memori atau ke output. Itu adalah proses penulisan. Sehingga arahnya itu adalah keluar. Nah, data itu bisa 2 arah, masuk maupun keluar. Masuk ke mikroprosesor, proses pembacaan, atau keluar dari mikroprosesor, itu kita sebut sebagai proses penulisan. Sedangkan bus alamat, dia mengalirkan data dalam 1 arah. Arahnya itu selalu dari mikroprosesor. Jadi mikroprosesor lah yang dia mengeluarkan informasi alamat. Arahnya keluar ya. Dia menulis alamat ke bisa ke glue logic ya, Anda sudah belajar juga apa itu glue logic, maupun ke alamat yang ada di memori. Karena prinsip dari memori, dia menyimpan data sesuai dengan alamat yang ditentukan. Anda bisa bayangkan seperti kompleks ya, seperti kompleks perumahan lah kayak gitu. Ingin mengirimkan surat atau ingin menerima surat, maupun dia mengirimkan surat, alamatnya tertulis di sana, dia akan menunjukkan itulah alamatnya. Sedangkan datanya dia tersimpan di mana, lokasinya mana, itu adalah rumahnya, kemudian informasinya itu adalah suratnya itu sendiri. Sehingga kalau misalnya ada surat hendak masuk ke memori, hendak dituliskan ke memori, hendak dikirimkan ke memori, maka
alamatnya ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian isi surat itu dia bisa disampaikan ke alamat yang ditunjuk. Itu analoginya itu adalah seperti itu gitu. Dan ada beragam arsitektur penyimpanan ya. Kalau perumahan kan hanya mungkin di sana dibagi menjadi beberapa blok, ada blok A nomor 1 sampai sekian, blok B nomor 1 sekian. Di memori pun juga sama juga gitu. Dia bisa dibagi menjadi beberapa blok yang kita sebut sebagai page ya, sebagai page memori. Dan kadang juga dalam satu ruang alamat ya, dalam satu ruang alamat itu juga bisa dibagi-bagi menjadi beberapa perumahan. Nah, beberapa perumahannya itu bisa dibagi-bagi juga. Artinya kita menggunakan beberapa keping memori. Keping memorinya itu dia akan menyimpan alamat yang beda-beda. Gitu. Perumahan katakanlah kalau di saya ya, kebetulan saya di Dinar Indah, ada Dinar Mas, Dinar Elok, Dinar Asri dan seterusnya. Itu adalah perumahannya atau chip dari IC-nya. Masing-masing dia punya alamat juga, ada bloknya juga, blok A, nomor 1, nomor sekian. Itu di memori pun analogi seperti itu bisa kita gunakan juga ya di memori untuk kemudian kita bisa menyimpan data di sana berdasarkan alamat yang diberikan oleh mikroprosesor. Mikroprosesornya itu pun berlaku untuk data maupun program ya, kalau di memori berlaku untuk data atau program, dia bisa mengambil menulis data maupun mengambil data dari memori sesuai dengan alamat yang diberikan oleh mikroprosesor. Karena mikroprosesor dia pengendali atau mikroprosesor atau mikroprosesor dia sebagai pengendali, dialah yang mengendalikan dia mau ngambilnya dari mana berdasarkan alamat yang diberikan. Ini address ya, sehingga selalu address informasi alamat itu dikirimkan oleh mikroprosesor dan sifatnya itu adalah output. Sedangkan data dia itu bisa masuk bisa keluar. Kita sebut sebagai bidireksional ya, dia dua arah gitu. Oke, ini yang perlu Anda pahami ya dari sini gitu. Tadi ada bus, ada wire, kemudian direksionalnya atau arahnya bidireksional maupun satu arah, kemudian tentang referensi kita memandang proses pembacaan dengan proses penulisan. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, ada level-level logika, ini perlu Anda pahami juga karena muncul juga di diagram pewaktuan yang ada di datasheet ya. 0 itu apa, 1 itu apa, high set itu apa, tidak stabil itu apa, Anda harus pahami. Silakan nanti Anda pelajari dari sini. Biasanya yang sering digunakan, yang harus ada ya, maksud saya Anda harus menjaga kondisi di antar muka antara mikroprosesor dengan mikroprosesor, dia levelnya 0 atau 1 atau high set. Kalau kondisi tidak stabil ini harus Anda hindari. Ini akan terkait nanti dengan desain. Anda mungkin akan belajar di teknik interface ya, karena ini kaitannya dengan antar muka. Ini simbol-simbolnya. Simbol perlu Anda pahami, kondisi-kondisi ini akan muncul nanti di diagram pewaktuan untuk setiap operasi yang terjadi di mikroprosesor. Anda bisa baca nanti di datasheet juga ya, dataset mikroprosesor terkait dengan parameter pewaktuan. Misalnya gini, pada saat Anda ingin melakukan pembacaan data dari mikroprosesor ke memori dari memori eksternal, maka Anda akan melihat nanti yang disebut sebagai diagram pewaktuan. Di sini sepertinya ada ya, ini diagram pewaktuan gitu. Nah, diagram pewaktuan ini perlu Anda pahami karena nanti akan muncul beragam parameter, salah satunya itu adalah waktu ya. Waktu proses, kapan kemudian Anda harus menyiapkan datanya atau address-nya harus siap terlebih dahulu sebelum Anda mengirimkan data, harus ada jeda waktunya dan seterusnya. Ini parameter pewaktuan ini pun harus Anda pahami. Terutama nanti di teknik interface ya, karena dengan memahami ini Anda bisa membuat satu sistem yang dia stabil. Handal. Pewaktuannya atau timing Anda mengirimkan data atau mengambil data itu pas, sehingga data bisa dengan sempurna ya Anda dapatkan. Mikroprosesor bisa dengan sempurna mendapatkan data dari memori, atau mikroprosesor bisa dengan sempurna mengirimkan data ke memori. Salah satu untuk bisa menjamin itu Anda harus mempelajari parameter pewaktuan.
Ini nanti akan kita singgung juga pada saat kita akan melakukan interface ya antar muka, sedangkan nanti di mata kuliah teknik interface mudah-mudahan ini juga dijabarkan secara lengkap gitu. Ini yang saya coba sampaikan terkait dengan parameter pewaktuan agar Anda dalam mendesain satu sistem selain fungsional jalan, Anda harus mendesain sistem yang dia handal. Terutama kalau misalnya dia terlibat dua komponen, mikroprosesor dengan sensor katakanlah, atau mikroprosesor dengan memori. Berarti kan di sana Anda harus menyambungkan. Nah, menyambungkan itu adalah proses interfacing. Dan banyak kemudian aspek yang perlu Anda pelajari di sana. Yang pertama itu adalah teknik sambungannya itu sendiri. Ada antarmuka yang dia menghendaki bahwa jalurnya jangan panjang gitu. Anda harus menempatkan komponen sedekat mungkin sehingga jalur antara mikroprosesor dengan device Anda itu dia dekat gitu, sedekat mungkin. Kemudian jalurnya harus tebal mungkin. Itu adalah domain dari atau problem tentang antarmuka dilihat dari sisi pengkabelannya, kita sebut sebagai wiringnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, protokol yang digunakan. Nah, di protokol yang digunakan dan wiring ini dia akan berpengaruh terhadap terhadap fungsional gitu, fungsional antarmuka. Anda ingin mendapatkan data bisa, Anda ingin mengirimkan data bisa. Jadi secara fungsional itu bisa berfungsi, kita sebut sebagai fungsional. Nah, ada kemudian parameter yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya itu adalah parameter performansi ya. Performansi dalam hal ini adalah kehandalan. Apakah setiap Anda menghendaki data dari device Anda itu Anda mendapatkan data secara sempurna, atau pada saat Anda mengirimkan data terkirim dengan sempurna? Nah, itu adalah problem dari kehandalan. Salah satu yang kemudian perlu Anda pahami dalam teknik antarmuka ini adalah ini gitu. Parameter pewaktuan atau diagram pewaktuan. Ini perlu Anda pahami. Ini penting untuk bisa membuat sistem yang handal. Anda mendapatkan data yang sempurna maupun Anda bisa mengirimkan data dengan sempurna. Kehandalan. Ini pewaktuan. Kalau pewaktuan itu mirip seperti inilah. Anda misalnya ingin menghadap dosen gitu, ingin menghadap saya untuk konsultasi TA maupun katakanlah konsultasi mata kuliah. Tapi timingnya nggak tepat. Gitu. Timingnya nggak tepat ya. Pas saya sedang ngajar atau pas saya sedang melakukan aktivitas yang lain, otomatis data kan tidak bisa tersampaikan gitu. Anda tidak bisa melakukan task tersebut, Anda tidak bisa berkonsultasi. Kira-kira mirip lah seperti itulah. Walaupun tidak persis ya, tidak persis sama analoginya, tapi di bagian parameter pewaktuan ini untuk menunjukkan bahwa yang dikehendaki adalah proses pembacaan maupun proses penulisan data yang diterima maupun data yang dikirim itu bisa diterima maupun dikirim oleh komponen lain dengan sempurna. Itu yang dikehendaki dari parameter pewaktuan ini. Oke, silakan nanti Anda bisa telusuri ini. Kemudian terkait dengan bus serial, selain tadi bus ya, ada juga yang lain ya, misalnya kita sebut sebagai bus serial karena di sana kadang ada dua jalur, walaupun jalur datanya cuma satu, kemudian jalur clocknya satu. Kalau serial ada dua model, ada yang asinkron, ada yang sinkron. Kalau sinkron berarti di sana ada clocknya ya, untuk melakukan sinkronisasi digunakan untuk sinkronisasi. Sedangkan yang asinkron dia tidak ada jalur clock, hanya ada jalur data, baik yang data out maupun data masuk, atau bisa juga satu jalur itu dia digunakan untuk input maupun output, untuk pembacaan maupun penulisan. Ini serial dan ada beragam tipenya. Dan silakan nanti Anda explore ya, Anda coba cari I2C itu apa, SPI itu apa, two wire itu apa, one wire itu apa. Silakan nanti coba Anda telusuri, kemudian komponen apa yang dia menggunakan antarmuka I2C, SPI, two wire maupun one wire ini. Silakan nanti di Google ya, kata kuncinya I2C, SPI, Anda tambah misalnya plus sensor ya, plus application maupun yang lain, akan muncul banyak contoh-contoh
terkait dengan I2C antar muka, dia pin out-nya seperti apa, bagaimana protokolnya, itu akan dijabarkan di sini. Karena parameter ini ya, salah satu yang dipertimbangkan juga pada saat Anda melakukan antar muka itu adalah protokol. Ini nanti protokolnya juga dijabarkan. Protokol salah satunya juga memuat tentang diagram pewaktuan seperti ini. Misalnya bagaimana kalau Anda ingin membaca data dari I2C, membaca data dari sensor yang dia antar mukanya menggunakan I2C. Itu ada protokolnya sendiri. Anda harus mengeluarkan ini dulu. Kemudian setelah sekian detik Anda bisa mengambil data. Data itu dia datanya stabil. Tadi ada parameter ini ya. Parameter mana? Seperti ini ya. Datanya stabil. Stabilnya ada di mana? Stabil Anda bisa melihat dari diagram pewaktuan yang kemudian simbolnya seperti ini. Ini artinya stabil. Nah, Anda pahami tentang beragam ini ya, beragam konvensi yang sudah disepakati dalam menggambarkan state dalam diagram pewaktuan. Modelnya banyak kayak gini, ada yang pulsa, ada yang tidak stabil, high set, ada yang 0, 1, dan seterusnya. Baik, kemudian dari gambar ini, konfigurasi MPU kita akan pelajari sebenarnya secara detail nanti di materi yang keempat. Tujuannya adalah kalau misalnya Anda menyambungkan ke memori, Anda menyambungkan ke I/O, dan Anda menggunakan 8051. Ada bus data. Bus data biasanya untuk setiap device I/O ya, dia di paralel, gitu. Di paralel ya. Di paralel dia masuk ke memori 1, memori 2, memori 3, kemudian IO1, IO2, IO3 itu dia paralel gitu semuanya. Paralel dalam artian Anda paham ya terkait kalau saya sebutkan paralel itu artinya misalnya jalur satu dari MPU ya, dari microcontroller, jalur pertama D0 gitu, D0 yang ada di microcontroller dia tersambung ke D0 memori 1, dia juga tersambung ke D0 memori 2, dia juga tersambung ke D0 data IO1 ke IO2 dan sama. Itu kita sebut sebagai paralel ya. Paralel dalam kaitan dengan ini ya, kalau dengan gambar ini kita sebut itu kita paralel data. Jadi datanya itu dia digunakan bersama, share ya, sharing gitu. Sharing jalur data untuk data. Nah, apa yang kemudian membedakan antara memori 1, memori 2, IO1, IO2? Yang membedakan itu adalah nanti di address-nya. Masing-masing kita berikan alamat. Di memori 1 alamatnya sekian, jadi dia perumahan Dinar Indah katakanlah. Kemudian memori 2 dia perumahan Dinar Asri. IO1 dia perumahan Dinar Elok. Bagi yang tidak tahu Dinar Elok, Dinar Indah, Dinar Elok itu ada di Metesek di bagian bawah dekat Bukit Kencana ya, di sana silakan nanti Anda bisa berkunjung jalan-jalan gitu ke sana. Nah, itu adalah seperti itu gitu. Dan itu dia dibedakan oleh address-nya. Yang kemudian dia itu diaktifkan oleh yang kita sebut sebagai chip enable gitu. Chip select atau chip enable. Artinya dia untuk mengaktifkan chip ya, mengaktifkan chip atau dia memilih chip. Bagian keluaran inilah yang kemudian dia akan menentukan. Oh, kalau misalnya 00 di address ini 00, maka dia akan nyambung ke Dinar Indah, ke memori 1. Kemudian 01 dia akan nyambung ke Dinar Elok, memori 2, ke Dinar Mas dan seterusnya. Itu nanti tugas yang akan membagi atau mendapatkan address ya, mendapatkan alamat yang diinginkan dan kemudian melakukan pembagian, penyeleksian ya, pemilihan itu adalah kita sebut sebagai address decoding. Jadi ada address decoding yang dia itu akan mendekod alamat untuk menentukan gitu, mana yang aktif gitu. Memori 1, memori 2, IO1, IO2. Itu tugas dari address decoding. Kita nanti akan belajar di materi yang keempat ya, materi keempat secara panjang lebar kita akan bahas tentang address decoding. Penggunaannya
mudah-mudahan sudah jelas ya bahwa di address encoding ini dia akan akan mengaktifkan chip yang sesuai, alamat yang sesuai. Datanya dia bisa dibaca juga oleh memori 1, memori 2, memori 3, memori 4. Dia dikirimkan bersama karena dia tersambung bareng. Tapi begitu dia tidak aktif, maka data yang masuk ke memori 2 ini, katakanlah yang aktif memori 1. Maka memori yang lain, memori 2, IO1, IO2, dia datanya akan mengambang. Dia akan diputus karena dia tidak aktif. Yang akan aktif nanti adalah memori 1. Data yang dikirimkan oleh MPU maupun data yang digendaki oleh MPU, dia akan dibaca oleh memori 1. Dan ya di sini ya, walaupun datanya dia dikirimkan ya ke sini, sebenarnya memori 2, memori 3, IO1, IO2 juga bisa dapat data itu. Tapi karena kemudian dia dikontrol oleh namanya chip select, dia akan diputus. Datanya tidak akan masuk ke memori 2, memori 3. Itu maksud dari diagram ini ya, diagram ini. Nanti bisa kita kembangkan beragam konfigurasi ya, konfigurasi sistem. Konfigurasi sistemnya akan sesuai nanti dengan aplikasi yang akan kita coba kembangkan. Sehingga ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh saja konfigurasi MPU dengan 2 memori, kemudian ada address decodingnya. Kemudian di bagian lain, nah ini banyak konfigurasi ya, konfigurasi MPU dengan beragam memori, kemudian ini juga sama, ada kemudian ruang yang kosong. Ruang yang kosong itu seperti ada apa ya? Ada blok rumah yang belum dibangun. Ya kira-kira analoginya gitu ya. Ada blok yang sebenarnya dia sudah ada, tapi dia tidak bisa ditempati gitu. Karena di sana tidak ada rumahnya. Tidak ada alamat untuk kemudian bisa menempati di sini. Padahal dia sudah tersedia. Kalau misalnya ada satu lokasi, ya lokasi besar, kemudian ada bagi-bagi, satu sudah ada jadi satu perumahan, di perumahan itu ada blok A sampai F, kemudian dari blok A sampai F itu ada nomor 1 sampai berapa, kemudian ada juga blok yang dia belum dibangun, tidak ada rumahnya. Nah, ini adalah bagian yang kosong seperti ini. Bagian yang terisi, dia itu ada rumahnya. Namun kadang ada seperti ini, model yang dia itu kita sebut, ini kan berarti parsial dari seluruh area yang ada alamat yang dia masih kosong. Itu kita sebut sebagai partial address ya, karena ada yang kosong. Ada yang kemudian kita sebut itu sebagai ini ya, interleave seperti ini gitu. Anda bisa melihat bahwa untuk yang 8 dengan ini contoh ya, 8 itu berarti M20, silakan Anda bisa fokus ke sini, M20 8 dengan M20 yang ada di C. Anda bisa memberikan alamat 8, dia akan menunjuk ya, lokasi memori 2 yang paling depan. Ini M20. Anda menggunakan alamat C pun sama juga gitu. Nah, konfigurasi seperti ini diharapkan ya, dari diagram seperti ini Anda diharapkan nanti bisa melihat fungsional dari decoding alamatnya. Nah, Anda bisa melihat contohnya ini. Kalau misalnya Anda letakkan katakanlah 8, Anda konversikan menjadi biner. Menjadi binernya kan berarti di sini 1 ya, di A3-nya 1, A2-nya 0, A1-nya 1, A1-nya 0, A0-nya 0. Nah, karena di A3-nya nilainya sama dengan 1 ya, maka keluaran yang akan masuk ke memori 1 dia dinotkan di sini, maka memori 1 dia tidak aktif ya, tidak aktif. Ini dia tidak aktif. Yang aktif mana? Yang aktif itu karena keluaran di sini ada not, maka not dari 1 dia akan 0 kemudian dinotkan oleh memori 2 di sini ya. Dia nilainya akan sama dengan 1, memori 2 dia aktif. Nah, kemudian alamat mana yang akan ditunjuk? Artinya perumahannya sudah ditunjuk. Perumahannya itu adalah memori 2 untuk alamat 1000.
Kemudian alamatnya ada di mana, nomor rumahnya ada di mana. Nomor rumah nanti akan didefinisikan oleh A1, A0. Karena A1, A0 nilainya 00, maka yang akan dituju alamatnya itu adalah M20 yang ada di sini. Sehingga M20 kalau misalnya kita berikan alamat 8 akan mengarah, kalau misalnya mikroprosesor atau mikrokontroler dia memberikan alamat 8, dia akan mengarah ke M20. Kalau misalnya C ya, C itu 1100 ya, C itu kan 1100. A2-nya nilainya 1, A3-nya nilainya 1, A1-nya 0, A0-nya 0. Kalau misalnya ini A3 nilainya 1, maka tetap juga mengaktifkan memori 2. Memori satunya dia tidak aktif. Lokasinya dia ada di 00, akan mengambil M20. Sehingga Anda memberikan alamat C maupun 8 akan mengarah ke alamat memori yang sama. Nah, ini satu ini lagi ya, satu model konfigurasi yang dia bisa memenuhi semua alamat ini. Anda memberikan 8, Anda memberikan C, ini bisa digunakan. Tapi Anda bisa ini ya, nanti ada problem di sini sebagai efisiensi ya, efisiensi. Jadi dalam artian gini, padahal data memorinya dia tersedia ini berarti 4 kali 4 ya, 4 kali 4, 14. Tapi kapasitas Anda bisa menyimpan data hanya 6. Hanya 8 ya, hanya 8 di memori 1 dengan memori 2. Berarti ini problemnya adalah kapasitas ya, kemampuan penyimpanan dia 8 alamat dari 16 yang tersedia. Ini kan 16 gitu. Dengan menggunakan 4 bit Anda akan punya peluang atau akan punya opsi untuk menyimpan ke 2 pangkat 4 atau 16 alamat. Tapi yang bisa digunakan hanya 8 gitu. Ini ya seperti ini gitu. Kalau di sini memang mana? Jadi ini ya. Yang di sini Anda harapannya adalah kalau misalnya ingin menambah kapasitas memori, Anda bisa menambahkan memori 3, memori 4 untuk bisa menempati yang bagian kosong ini. Kalau di sini konfigurasi yang ini Anda sudah tidak bisa menggunakan lagi. Nah, ini pun kita sebut sebagai partial address decoding walaupun kemudian dia bisa menggunakan seperti itu.